Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Susi Susanti dengan nomor mahasiswa C1C021040. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang ilmu keperlakuan dalam perspektif akuntansi. Dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Nah, pembahasan yang pertama pada materi ini ialah tentang pertimbangan aspek keperlakuan pada akuntansi. Pertimbangan aspek keperlakuan pada akuntansi di sini ada dua. Yang pertama yaitu akuntansi adalah tentang manusia. Pemikiran dan perilaku manusia serta faktor sosial yang nyata secara eksplisit dirancang menjadi aspek operasional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Akuntan sering membuat sejumlah asumsi tentang bagaimana mereka memotivasi orang, bagaimana mereka menafsirkan dan menggunakan informasi akuntansi, dan bagaimana sistem akuntansi mereka mampu beradaptasi dengan realitas manusia dan mempengaruhi terhadap organisasi. Aspek yang kedua yaitu akuntansi adalah tindakan. Anggota dari suatu organisasi berperan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Peran ini bergantung pada besarnya tanggung jawab bersama dan rasa tanggung jawab setiap anggota untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Keselarasan tujuan antara individu dan organisasi sangat diperlukan untuk mencapai terjadinya sinergi antara individu dan organisasi yang bersangkutan. Pembahasan yang kedua yaitu dimensi akuntansi keperilakuan. Akuntansi tradisional pada masa lalu hanya berfokus pada pelaporan informasi keuangan. Namun, saat ini para manajer dan akuntan profesional sudah memahami bahwa akan kebutuhan informasi ekonomi yang lebih berguna secara ekonomis bagi para pemakainya untuk proses pengambilan keputusan. Informasi tambahan tersebut dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Dan aspek perilaku akuntan yang harus dimiliki yang pertama yaitu mempunyai motivasi, yang kedua mempunyai etika, yang ketiga perlunya persepsi diri, yang keempat adanya pemrosesan informasi, yang kelima mampu memahami konteks sosial, dan yang terakhir mampu berkomunikasi. Pembahasan yang ketiga yaitu lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Di sini Bernard dan Steiner mendefinisikan bahwa ilmu keperilakuan sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi tersebut menarik kesimpulan bahwa inti dari ilmu keperilakuan di sini ialah riset ilmiah dan perilaku manusia. Ilmu keperilakuan bertujuan untuk memahami, menjelaskan, dan memprediksi perilaku manusia sampai pada generalisasi tentang perilaku manusia dibuat berdasarkan bukti empiris yang dikumpulkan secara objektif melalui proses terbuka untuk pemeriksaan dan dapat diverifikasi kembali oleh para ilmuwan lain yang berkepentingan. Pembahasan yang keempat yaitu lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Para akuntan perilaku menyadari bahwa mereka memiliki kebebasan untuk merancang sistem informasi untuk mempengaruhi motivasi, semangat kerja, dan produktivitas karyawan, serta tanggung jawab mereka tidak hanya mencakup pengumpulan dan pengukuran data, namun juga persepsi dan penggunaan laporan akuntansi oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan. Dan akuntan perilaku percaya bahwa tujuan utama dibuatnya laporan keuangan adalah untuk mempengaruhi perilaku agar menghasilkan tindakan yang diinginkan. Pembahasan yang selanjutnya yaitu persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Nah, persamaan antara kedua ilmu tersebut yang pertama, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sangat menekankan pada pentingnya faktor perilaku dalam pengambilan keputusan dan tindakan manusia dalam konteks bisnis dan organisasi. Persamaan yang kedua, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan melibatkan analisis dan evaluasi perilaku manusia serta dampaknya terhadap tindakan.
Persamaan yang ketiga, yaitu ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan dapat dijadikan landasan untuk mengembangkan strategi manajemen yang lebih efektif dalam suatu organisasi. Sedangkan perbedaan antara ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan ialah yang pertama, ilmu keperilakuan mencakup berbagai bidang seperti ilmu psikologi, ilmu sosial, ilmu antropologi, dan ilmu politik. Sedangkan akuntansi keperilakuan lebih spesifik dalam konteks akuntansi dan bisnis. Untuk perbedaan yang kedua, ilmu keperilakuan hanya berfokus pada studi perilaku manusia secara umum, sedangkan ilmu akuntansi keperilakuan di sini lebih berfokus pada perilaku manusia dalam konteks akuntansi dan keuangan. Dan perbedaan yang ketiga, yaitu metode penelitian yang digunakan dalam ilmu keperilakuan meliputi penelitian empiris dan studi kasus, sedangkan akuntansi keperilakuan cenderung menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis statistik. Pembahasan yang terakhir yaitu perspektif berdasarkan perilaku manusia dan bidang ilmu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Seseorang disebut sebagai psikolog sosial apabila ia berusaha memahami, menjelaskan, dan memperkirakan bagaimana pikiran, perasaan, dan tindakan seseorang dipengaruhi oleh pikiran, perasaan, perilaku, dan tindakan orang lain yang ia lihat atau yang ia bayangkan. Sosiolog adalah mereka yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan sesama manusia. Psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial merupakan kontributor utama ilmu perilaku. Ketiganya memulai upaya untuk menggambarkan dan menjelaskan perilaku manusia, meskipun secara umum ketiganya mempunyai pandangan yang berbeda mengenai kondisi perilaku manusia. Nah, kontribusi ilmu yang bersangkutan dengan perilaku manusia di sini ada psikologi, antropologi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Nah, di sini psikologi dijelaskan sebagai suatu ilmu yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia. Psikolog mengamati, mempelajari, dan mencoba memahami perilaku individu. Sedangkan ilmu antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial. Di sini, ilmu antropologi memiliki dua sisi holistik yang meneliti manusia pada tiap waktu dan pada tiap dimensi kemanusiaannya. Sedangkan ilmu sosiologi dijelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Sosiologi adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Selanjutnya, psikologi sosial. Nah, psikologi sosial merupakan penggabungan antara ilmu psikologi dan ilmu sosiologi, yang mana kajian utama psikologi adalah persoalan kepribadian, mental, perilaku, dan dimensi-dimensi lain yang ada dalam diri manusia sebagai individu. Sedangkan sosiologi lebih banyak mempelajari budaya dan struktur sosial di mana keduanya mempengaruhi interaksi, perilaku, dan kepribadian. Ilmu yang terakhir yang bersangkutan dengan perilaku manusia yaitu ilmu politik. Di sini ilmu politik merupakan cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan teori dan praktik politik serta deskripsi dan analisis sistem politik dan perilaku politik. Seorang ilmuwan politik mempelajari alokasi dan transfer kekuasaan dalam proses pengambilan keputusan, peran dan sistem pemerintahan, termasuk pemerintahan dan organisasi internasional perilaku politik dan kebijakan publik. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.